Assalamualaikum, selamat malam sahabat semua. Malam Kamis, udara lembab dan suara jangkrik terdengar dari segala arah. Suasana seperti itu memang cocok untuk memancing, tapi kadang ada sesuatu yang ikut menunggu di tepi air. Cerita ini datang dari seseorang yang sebut saja bernama Ibnu. Malam itu, ia pergi memancing di waduk dekat rumahnya. Tempatnya tenang, airnya memantulkan cahaya bulan, dan tak ada yang terasa aneh di awal. Tapi semakin malam, hawa di sekitar waduk berubah dingin. Teman yang ada di sampingnya hanya diam saja, jarang bicara, dan pandangannya kosong ke arah air. Hingga keesokan harinya, Ibnu baru tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bahwa temannya yang memancing bersamanya malam itu sudah meninggal sejak sehari sebelumnya. Mari kita simak bersama, inilah kisah nyata Ibnu. Perkenalkan, namaku Ibnu. Aku memiliki sebuah pengalaman yang sampai sekarang sulit aku jelaskan dengan logika. Kejadian ini sudah cukup lama berlalu, sekitar tahun 2017, tetapi setiap kali aku mengingatnya, bulu kudukku merinding. Seolah apa yang terjadi pada waktu itu masih membekas di dalam pikiranku. Semuanya bermula dari sebuah hobi sederhana, memancing. Awalnya aku tidak terlalu tertarik hingga seorang teman mengajakku untuk memancing di sebuah waduk yang belum lama selesai dibangun oleh pemerintah. Waduk itu terletak tidak jauh dari rumahku. Dulunya hanyalah tanah kosong yang kemudian digali menggunakan alat berat, lalu dialiri air hingga membentuk genangan luas yang tenang di permukaan. Beberapa bulan setelah waduk itu rampung, pemerintah melepas ribuan ikan ke dalamnya. Tujuannya agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan waduk tersebut untuk memancing, dengan syarat tidak menggunakan jala. Di pinggir waduk bahkan dipasang papan besar bertuliskan, "Dilarang menjala, hanya boleh memancing." Karena peraturan itu, waduk tersebut menjadi tempat favorit bagi warga untuk melepas penat. Pertama kali aku datang ke sana, suasananya terasa menenangkan. Air waduk masih bersih, angin sore berhembus pelan, dan suara jangkrik mulai terdengar dari rerumputan yang baru tumbuh di sekelilingnya. Aku memancing bersama temanku sore itu, dan hasilnya sangat memuaskan. Setiap kali kail dilempar, pelampung langsung bergerak. Sejak saat itu, aku mulai menyukai kegiatan memancing. Hampir setiap sore aku datang ke sana, duduk di tepi air sambil menunggu ikan menyambar umpan. Seiring waktu, aku sering mendengar cerita-cerita aneh dari warga sekitar waduk. Katanya, setiap pembangunan besar yang melibatkan alat berat dan menggali tanah dalam jumlah besar selalu membutuhkan tumbal. Entah manusia, entah sesuatu yang lain. Awalnya, aku menganggap cerita-cerita itu hanya takhayul, sampai akhirnya aku mendengar sebuah kisah yang membuatku mulai berpikir dua kali. Dulu, ketika waduk itu baru dibuat, ada seorang pemancing yang terlalu gemar memancing hingga ia sering melakukannya pada malam hari. Suatu malam, ia dikabarkan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Dari tengah waduk yang gelap, muncul gelombang air kecil, padahal malam itu udara benar-benar tenang, tidak ada angin sama sekali. Ketika ia menyorotkan lampu ke arah ombak itu, ia melihat seekor ikan besar yang berenang di atas permukaan air. Bukan seperti ikan yang meloncat sesaat, tapi benar-benar seperti melayang di atas air. Sesaat kemudian, makhluk itu berubah bentuk menjadi sosok besar yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, pemancing tersebut tidak pernah kembali ke waduk, dan cerita itu
menyebar luas di antara warga kampung. Menurut kepercayaan warga, sosok itu adalah penunggu waduk, makhluk gaib yang menagih tumbal dari pembangunan yang telah mengguncang alam di sekitarnya. Aku sendiri tidak begitu percaya. Selama pelampung masih bergerak dan umpan masih dimakan, bagiku semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Aku terus memancing seperti biasa, tanpa pernah memikirkan hal-hal gaib semacam itu. Karena terlalu sering datang ke waduk itu, aku mulai mengenal banyak pemancing lain. Ada yang berasal dari kampung sebelah, ada pula yang datang dari jauh karena mendengar bahwa waduk itu penuh dengan ikan. Kami sering mengobrol, berbagi umpan, bahkan tertawa bersama saat salah satu dari kami gagal mendapatkan ikan besar. Dari sekadar saling sapa, lama-kelamaan kami menjadi akrab. Di antara mereka ada satu orang yang paling sering kutemui. Orangnya pendiam, berperawakan sedang, dan selalu datang membawa peralatan memancing yang rapi. Aku tidak pernah tahu nama aslinya. Kadang orang-orang memanggilnya Firman, kadang Lukman. Tapi kami semua lebih sering menyebutnya satu nama saja, Bang Man. Hubunganku dengan Bang Man makin akrab seiring waktu. Kami sering memancing di tempat yang sama, saling membantu, dan berbagi cerita ringan di antara bunyi jangkrik yang bersahutan di tepi waduk. Walau orangnya pendiam, entah mengapa aku merasa dekat dengannya. Ada semacam ketenangan setiap kali kami duduk sejajar menatap air yang berkilau di bawah cahaya senja. Sampai pada suatu malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Waktu itu hari Rabu. Aku masih ingat betul. Sore itu aku memutuskan untuk memancing. Aku mengirim pesan ke temanku yang biasa menemani, "Ayo kita mancing di waduk." Lalu dia setuju. "Kamu siapkan umpan aja, nanti aku nyusul," katanya. Aku sempat senang mendengarnya. Rasanya lebih tenang kalau memancing berdua. Tapi menjelang waktu maghrib, dia mengabari lagi. Ada urusan mendadak katanya. Dia tak bisa ikut malam itu. Aku sempat berpikir untuk membatalkan rencana, tapi semua peralatan sudah kusiapkan. Umpan, kail, senter kepala, semuanya sudah ada di tas. Akhirnya, aku memutuskan pergi sendiri. Selepas maghrib, aku berangkat dengan motor. Jalanan menuju waduk gelap hanya diterangi lampu sepeda motor yang memantul di jalanan tanah berdebu. Angin malam berhembus dingin melewati tengkuk, tapi aku menepis perasaan aneh itu. Dalam pikiranku, waduk pasti ramai. Biasanya selalu ada saja yang mancing malam, meskipun tidak sebanyak saat akhir pekan. Dan benar saja, ketika aku tiba di sana, masih banyak orang. Lampu-lampu senter memantul di permukaan air, suara obrolan dan tawa terdengar di beberapa titik. Suasananya hangat, khas kumpulan para pemancing malam yang menikmati waktu tanpa hiruk-pikuk kota. Tapi seiring malam semakin larut, satu persatu orang mulai berkemas pulang. Suara mereka hilang, berganti dengan senyapnya air yang tenang. Sekitar pukul 10 malam, aku sadar bahwa tinggal aku dan segelintir orang saja yang tersisa. Lalu Bang Man muncul. Ia tidak menegur, tidak menyapa, hanya tiba-tiba duduk 3 meter di sampingku. Dari arah gelap rerumputan, ia muncul begitu saja, seolah sudah duduk di sana sejak tadi, tanpa aku sadari. Aku menatapnya sekilas, mukanya datar, tanpa ekspresi, hanya sorot matanya yang menatap ke air. Tanpa berbicara, ia langsung melempar kail ke waduk dan duduk diam. Aku menyapa, mencoba mencairkan suasana. "Tadi dari spot sebelah mana, Bang? Apa baru pindah?" Dia hanya mengangguk pelan tanpa suara. Aku berusaha maklum. Kadang saat memancing, memang ada masa di mana suasana hati
sedang tidak baik. Entah karena tidak dapat ikan atau karena urusan rumah tangga yang mengganggu pikiran. Aku mengira Bang Man sedang berada dalam salah satu dari dua keadaan itu. Maka aku diam, memberi ruang. Kami kembali tenggelam dalam kesunyian masing-masing, hanya ditemani suara air yang sesekali bergelombang kecil di bawah kail. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang janggal. Gerakan Bang Man berbeda. Biasanya setiap pemancing punya kebiasaan, setiap kali kail diangkat, umpan akan diganti sebelum dilempar lagi. Tapi Bang Man tidak. Ia menarik kailnya, menggulung benang, lalu melempar kembali ke air tanpa mengganti umpan sedikit pun. Gerakannya seperti diulang-ulang tanpa tujuan. Kadang ia melihat air lama sekali, lalu tiba-tiba menggulung dan melempar lagi, selalu dengan ritme yang sama. Aku menatapnya lebih lama, berusaha mencari alasan logis. Tapi semakin aku lihat, semakin ada sesuatu yang terasa tidak hidup dari caranya bergerak. Akhirnya aku memutuskan untuk sedikit mendekat, berharap bisa menanyakan langsung. Tapi entah kenapa, ketika jarak kami semakin dekat, hawa di sekitar waduk mendadak berubah. Angin yang tadinya berhembus lembut, kini terasa dingin, menusuk. Air waduk yang tenang seakan memantulkan suara lirih dari kejauhan, entah suara apa. Aku mencoba memecah keheningan malam itu dengan sapaan ringan. "Kamu kenapa, Bang? Kayaknya suntuk banget. Kalau udah nggak mood mancing, mending pulang aja." Ia menoleh perlahan, wajahnya menatapku datar. Lalu dengan suara serak dan pelan, ia menjawab, "Aku nggak bisa pulang." Aku sempat diam. Perkataannya terdengar sederhana, tapi nadanya aneh, datar, tanpa emosi. Aku kira dia cuma sedang bad mood. Mungkin ada masalah di rumah atau sedang tidak enak badan. Maka aku mencoba menenangkan. "Kalau capek, pulang aja Bang, jangan dipaksain." Tapi Bang Man hanya menatapku tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, benar-benar pucat seperti orang yang sakit keras. Sorot matanya sayu, tapi ada sesuatu di sana yang sulit aku jelaskan. Kosong, tapi seolah menyimpan beban berat yang tidak bisa diucapkan. Aku kembali mengajaknya pulang, tapi ia hanya menggeleng. Tidak. Dan malam itu, dari semua keanehan yang kulihat di waduk, ekspresi wajah Bang Man adalah yang paling membuatku tidak tenang. Beberapa menit berlalu dalam hening. Suara jangkrik dan percikan air sesekali terdengar, tapi di sela itu ada sesuatu yang lain, seperti desahan halus yang datang dari arah air. Aku menatap ke arah Bang Man. Ia masih diam, menatap kailnya sendiri. Lalu mataku tertuju pada baskom kecil di sampingnya. Di dalamnya ada cairan gelap yang menggenang, berbau tajam dan menyengat. Aku sedikit mencondongkan tubuh untuk memastikan. Darah. Baskom itu berisi darah segar. Aku sempat berpikir, mungkin dia hanya mencoba cara baru untuk memancing. Dalam dunia pemancingan ada yang disebut galatama, jenis lomba memancing yang menggunakan darah sapi, atau yang disebut marus sebagai campuran umpan. Tapi waduk tempat kami memancing bukan kolam lele. Tidak ada galatama di sini. Tidak masuk akal kalau dia membawa darah untuk memancing ikan mujair. Dari jarak beberapa meter saja, aroma amis itu sudah begitu kuat. Biasanya darah marus hanya tercium saat diaduk atau digerakkan, tapi ini berbeda. Baunya menusuk tanpa perlu disentuh. Aku memberanikan diri bertanya, "Itu buat apa, Bang? Masa mancing mujair pakai darah? Memangnya ada lele di sini?" Bang Man menoleh sedikit. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya.
Ia tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Lalu dengan nada datar yang sama seperti sebelumnya, ia mengulang kata-kata itu lagi. Aku nggak bisa pulang. Aku menatapnya kebingungan. Kata-katanya tidak nyambung dengan pertanyaanku, tapi ia terus mengucapkannya pelan, berulang-ulang. Rasa tidak nyaman mulai merayap di dada. Tapi waktu itu, aku masih mencoba berpikir rasional. Mungkin dia sedang stres. Mungkin ada beban yang sedang ia simpan. Jadi aku diam, menahan rasa penasaran dan takut yang mulai tumbuh perlahan. Aku jadi teringat cerita lama yang pernah kudengar dari seorang pemancing lain. Katanya, orang yang menggunakan darah sebagai umpan sering mengalami hal-hal aneh. Terutama kalau ia duduk di pojok lapak yang sepi. Bau amis dari darah itu bisa mengundang makhluk halus yang tertarik pada aroma darah segar. Dan entah kenapa, ketika aku mengingat cerita itu, suasana di sekitarku mendadak berubah. Angin berhenti. Air waduk tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu di dalam air yang sedang memperhatikan kami dari kedalaman. Aku mulai merasa takut. Bayangan pepohonan di pinggir waduk terlihat lebih pekat, seperti bergerak perlahan saat kutatap. Dalam benakku, aku hanya bisa berpikir satu hal. Aku harus segera pergi dari sini. Aku menatap Bang Man sekali lagi. Jangan pakai umpan begituan, Bang. Kita ini di waduk, bukan di Galatama. Bisa ngundang yang aneh-aneh. Nanti malah didatengin Kunti atau yang lain. Bang Man menoleh perlahan. Lalu tertawa, tawa pelan dan serak. Suara itu membuat seluruh tubuhku merinding. Rasa takut itu makin lama makin kuat. Entah karena pengaruh cerita yang pernah kudengar tentang darah yang bisa mengundang makhluk halus, atau karena caraku memandang Bang Man yang malam itu benar-benar berbeda. Yang jelas, semakin lama aku duduk di sana, udara sekeliling terasa berat. Sunyi yang tadi menenangkan kini berubah jadi sunyi yang menekan. Aku mulai gelisah. Keringat dingin menetes dari pelipis padahal angin malam berembus lembut. Di kepala, pikiran-pikiran buruk saling berebut tempat tentang darah itu, tentang tatapan kosong Bang Man, dan tentang kata-katanya yang terus bergema. Aku nggak bisa pulang. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah spot, setidaknya menjauh sebentar. Alasanku ada dua. Pertama, suasananya sudah tidak enak. Rasanya seperti ada sesuatu di sekitar kami yang mengamati dalam diam. Kedua, dari kejauhan aku melihat seorang bapak-bapak berjalan ke arah bagian dalam waduk, menenteng joran. Sekilas terlihat seperti hendak mencari tempat baru untuk memancing. Dalam hati aku berpikir, mungkin di sana suasananya lebih hidup, tidak sesunyi di tempatku sekarang. Malam itu gelap bukan main. Penerangan hanya berasal dari senter kecil yang kuikat di kepala. Headlamp murah seharga 25.000 yang cahayanya lebih mirip kunang-kunang ketimbang lampu. Tapi kupaksakan juga karena kalau menunggu pagi, entah apa yang bisa terjadi pada pikiranku yang sudah separuh dipenuhi rasa takut. Aku berdiri, membereskan alat pancing, lalu menatap Bang Man. Dia masih duduk di sana memandangi air dengan wajah kosong. Tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan ketika aku bilang, "Aku pindah dulu ya Bang." Tak ada jawaban. Aku hanya mendengar tarikan napas panjang dari arahnya. Pelan tapi berat, aku menelan ludah dan berjalan pergi. Beberapa menit kemudian aku berjalan mengikuti arah si bapak tadi. Waduk itu panjang dan memanjang ke dalam, dikelilingi semak dan alang-alang tinggi. Di masa itu, waduk belum serapi sekarang. Belum ada jogging track, belum ada penerangan,
Belum ada pembatas, hanya tanah becek dan ilalang yang bergoyang pelan diterpa angin. Akses menuju ke dalam hanya satu jalur kecil yang kulalui sekarang. Setelah sekitar 5 menit berjalan, aku berhenti. Bapak-bapak yang tadi kulihat tidak ada. Padahal jarak pandangku cukup dekat. Tidak mungkin dia berlari atau menghilang sejauh itu dalam waktu sesingkat ini. Aku menyorotkan headlamp ke kiri dan kanan, kosong. Yang terdengar hanya suara air menetes dari rerumputan dan dengung serangga malam. Aku berdiri diam cukup lama, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama, hawa di tempat itu terasa aneh. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, digantikan kesunyian yang terlalu sunyi. Di tempat itulah aku berhenti dan memilih memancing lagi. Entah karena nekat atau hanya ingin menepis rasa takut, aku menyiapkan kail baru. Spot ini dulunya dikenal warga sebagai tempat anak SMA yang tenggelam saat perayaan kelulusan. Banyak yang bilang arwahnya masih berkeliaran di sekitar sini. Tapi saat itu aku tidak peduli. Aku hanya berpikir, yang penting jangan balik ke sana. Lagi pula, dari semua tempat di tepi waduk, hanya di spot ini aku masih bisa menemukan ruang untuk duduk dan melempar kail. Di bagian lain sudah terlalu lebat oleh semak. Aku pun duduk mengatur posisi, lalu melempar kail ke air yang gelap. Dan anehnya, ikan langsung menyambar. Umpan baru saja tenggelam, pelampung langsung goyang. Dalam beberapa menit, aku sudah dapat ikan. Rasanya seolah tempat ini memang memberi izin. Aku sempat senang, tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Karena tiba-tiba ada suara langkah dari arah belakang. Aku menoleh, Bangman berdiri di sana. Tanpa suara, tanpa cahaya, tahu-tahu sudah ada di sampingku. Aku terpaku. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Kupikir tadi aku sudah meninggalkannya cukup jauh, tapi entah bagaimana ia bisa muncul begitu saja di tempat ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Bangman datang malam itu. Saat aku menoleh, ia sudah duduk di sampingku begitu saja, seolah muncul dari kegelapan tanpa jejak. Padahal jalan menuju tempat itu hanya satu arah dan sempit. Mustahil seseorang bisa lewat tanpa terdengar sedikit pun. Dan seperti tadi, Bangman hanya menatap ke arah waduk yang hitam pekat. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ia tidak lagi tampak seperti biasanya. Wajahnya pucat pasi, sorot matanya kosong, dan tangannya sesekali bergetar kecil setiap kali memegang joran. Dalam hati aku mencoba berpikir positif, tapi semakin lama aku menatapnya, semakin sulit aku menemukan alasan logis untuk semua ini. Aku menyarankan agar ia pulang lebih dulu, mengingat kondisinya yang tampak tidak sehat. Namun, ia hanya diam beberapa saat, lalu dengan suara parau yang hampir berbisik, mengulang kalimat yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak bisa pulang. Ucapan itu membuatku terdiam. Malam semakin dingin. Air waduk yang tenang kini tampak gelap dan dalam. Aku memutuskan untuk berhenti memancing. Perasaanku tidak tenang. Dan sejak tadi seolah ada mata yang memperhatikan dari kejauhan. Menjelang pukul 2 dini hari, aku memutuskan untuk pulang. Sambil membereskan perlengkapan, aku sempat memberitahu Bangman bahwa aku akan pergi lebih dulu. Ia tidak menanggapi, hanya menatap kosong ke permukaan air. Namun beberapa langkah kemudian, aku mendengar sesuatu, suara pelan, seperti gumaman. Suaranya samar. Aku hanya bisa menangkap sedikit, sesuatu tentang titip salam. Sisanya tidak jelas karena suara angin dan gemuruh air menelan kata-katanya. Aku tidak berusaha memahaminya lebih dalam.
Saat itu aku hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Rasanya seperti semakin lama aku tinggal, semakin berat udara di sekitarku. Dengan langkah cepat, aku meninggalkan tepi waduk dan menuju area parkir di luar. Setiap langkah seakan terdengar sendiri di antara kesunyian malam. Rasanya seperti ada yang mengikuti di belakang, tapi aku tidak berani menoleh. Ketika sampai di tempat parkir, aku berhenti. Lampu motorku hidupkan, menerangi tanah yang biasanya dipenuhi deretan kendaraan para pemancing. Tapi malam itu hanya ada satu motor, milikku. Biasanya motor Bang Man selalu terparkir tak jauh dari tempatku. Sebuah Supra X dengan kopling kas yang sering ia banggakan. Namun kini tempat itu kosong. Aku menatap ke sekitar, mencoba mencari kemungkinan lain. Tapi tak ada satupun tanda bahwa ada motor lain di sana. Padahal waduk itu hanya punya satu jalur masuk. Tidak mungkin ia lewat jalan lain tanpa melintas di sini. Aku berpikir mungkin Bang Man berjalan kaki, tapi itu hampir mustahil. Jarak dari perkampungan terlalu jauh, dan kalaupun lewat jalur belakang, ia harus menyeberangi sungai kecil dengan arus cukup deras. Tidak masuk akal jika seseorang melakukannya malam-malam begini. Tapi saat itu aku sudah tidak peduli. Yang jelas, motor Bang Man tidak ada di parkiran. Aku berdiri cukup lama di sana, menatap gelap ke arah waduk yang baru saja kutinggalkan. Ada satu hal lain yang sampai sekarang masih sulit aku jelaskan. Malam itu, sekitar pukul 9, sebelum semua kejadian aneh terjadi, aku sempat mendapatkan seekor ikan gabus. Ukurannya sedang, tapi yang membuatku heran adalah siripnya hanya satu. Biasanya ikan gabus memiliki sirip di kiri dan kanan tubuhnya, tapi yang ini hanya di satu sisi. Aneh, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tetap memasukkannya ke dalam korang bersama ikan-ikan lain. Namun ketika sampai di rumah, ikan gabus itu hilang. Aku tidak tahu kemana perginya. Semua ikan lain masih ada, korangnya utuh tanpa lubang. Tapi satu ikan itu lenyap begitu saja. Aku bahkan sempat berpikir mungkin ikan itu melompat keluar saat di perjalanan. Tapi tidak masuk akal, korangnya sudah kuikat rapat dan semua ikan lainnya masih utuh. Ada yang bilang, sejak dulu ikan gabus sirip satu itu dianggap aneh. Katanya, kalau ikan semacam itu diberi napas atau ditiup di bagian kepalanya, ikan itu bisa menghilang begitu saja. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali bilang begitu. Hanya cerita lama dari orang-orang tua di kampung. Tapi malam itu aku jadi teringat mitos itu, dan jujur saja, bulu kudukku merinding. Bedanya, ikan itu bukan hilang saat di ember atau di rumah, tapi di dalam korang, di perjalanan pulang. Dan yang lebih aneh lagi, hanya ikan itu yang lenyap, sementara yang lain tetap ada. Entah apa artinya. Sepanjang malam itu, aku tidak tenang. Ada rasa ganjil yang terus menempel, seperti ada sesuatu yang mengikuti sampai rumah. Mungkin karena pikiran yang masih dipenuhi bayangan Bang Man, darah di baskomnya, dan ucapannya yang terus terngiang. Seolah kalimat itu ikut menempel di pikiranku, menolak pergi. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin semua itu hanya hasil sugesti. Karena rasa takut, karena kelelahan, atau karena aku terlalu memikirkan hal-hal gaib. Tapi, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Beberapa hari kemudian, rasa takut itu mulai mereda. Aku mencoba kembali menjalani hari seperti biasa. Saat akhir pekan tiba, tepatnya hari Sabtu, aku kembali memancing. Kali ini siang hari, bukan malam. Aku mengajak teman lamaku, orang yang dulu sering memancing bersamaku. Kami berangkat setelah waktu zuhur, ketika udara sudah mulai adem dan matahari tidak terlalu menyengat. Semuanya terasa normal. Angin berhembus pelan di permukaan waduk, suara anak-anak bermain terdengar di kejauhan.
dan sesekali riak air memantulkan cahaya matahari. Tidak ada tanda-tanda ganjil seperti sebelumnya. Aku sengaja tidak memancing di spot yang sama dengan malam itu. Terlalu banyak kenangan aneh yang masih menempel di sana. Hari itu Bang Man tidak terlihat. Namun aku bertemu dengan seorang pemancing lain yang wajahnya cukup familiar. Aku sering melihatnya di waduk, biasanya duduk tidak jauh dari Bang Man. Ia tampak ramah dan santai, tipikal bapak-bapak yang menghabiskan sore dengan rokok dan kail. Untuk memudahkan, sebut saja dia Bang Doni. Kami pun memancing berdampingan sambil berbincang ringan. Seperti biasa, obrolan pemancing tidak pernah jauh dari hal-hal remeh. Umpan, cuaca, ikan, dan sedikit gurauan. Sampai akhirnya, entah bagaimana, topik kami mengarah ke nama yang akhir-akhir ini terus terngiang di kepalaku, Bang Man. Aku menyebut bahwa beberapa hari sebelumnya aku sempat memancing bersamanya di malam Kamis. Aku mengatakan bahwa malam itu ia tampak murung, seperti sedang banyak pikiran. Aku bahkan sempat berseloroh. Mungkin saja ia sedang bertengkar dengan istrinya. Bang Doni yang mendengarnya langsung menatapku lama, tidak percaya dengan apa yang baru kukatakan. Ia lalu bertanya ulang, memastikan malam apa aku bertemu Bang Man. Aku menjawab dengan pasti, malam Rabu menuju Kamis. Setelah itu raut wajah Bang Doni berubah drastis. Ia tampak bingung, bahkan sedikit pucat. Ia kemudian menceritakan sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Menurutnya, pada malam Selasa menjelang Rabu, Bang Man juga sempat memancing di waduk yang sama. Saat pulang subuh, ia mengalami kecelakaan di jalan karena mengantuk. Motornya ditemukan di pinggir jalan tak jauh dari tikungan tajam, tapi dirinya tidak ada di tempat. Beberapa warga sempat mengatakan bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh pengendara lain yang melintas. Namun tidak ada yang tahu pasti rumah sakit mana. Identitasnya pun tidak diketahui karena malam itu ia tidak membawa kartu atau dompet. Bang Doni menjelaskan bahwa sejak hari Rabu keluarganya sudah mencari ke berbagai rumah sakit tapi belum juga menemukannya. Hingga hari Sabtu siang itu, kabar tentang keberadaan Bang Man masih belum jelas. Ia menghilang begitu saja. Aku terdiam, pikiran berputar cepat, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja kudengar. Kalau ia mengalami kecelakaan pada Selasa malam, bagaimana mungkin aku masih bertemu dengannya pada Rabu malam di waduk yang sama? Bahkan aku berbincang dengannya, melihat darah di baskomnya, mendengar ia berkata berulang kali bahwa ia tidak bisa pulang. Semua itu tidak mungkin terjadi, kecuali yang kulihat malam itu memang bukan Bang Man yang hidup. Aku mencoba mencari alasan logis. Mungkin kecelakaannya tidak parah, mungkin ia hanya luka ringan, motornya ditinggal di tempat kejadian, lalu ia tetap memancing malamnya tanpa membawa kendaraan. Tapi Bang Doni langsung menepis dugaan itu. Dengan nada pelan ia berkata bahwa menurut warga kecelakaan itu parah dan tidak mungkin seseorang dalam kondisi seperti itu masih bisa berdiri, apalagi memancing. Kata-kata itu membuat tenggorokanku kering. Angin waduk yang biasanya terasa segar, kini justru terasa menusuk tulang. Sore itu, udara di sekitar waduk mulai berubah. Langit yang tadinya cerah kini tampak redup. Angin membawa aroma tanah lembab dan perasaan aneh mulai muncul di dada. Saat itu aku dan Bang Doni masih duduk di tepi waduk, membiarkan pelampung mengambang di permukaan air yang perlahan berwarna keperakan menjelang senja. Tiba-tiba ponsel Bang Doni bergetar. Ia membuka pesan yang baru masuk, menatap layar cukup lama tanpa berkata-kata. Raut wajahnya berubah, datar,
Tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan, semacam beban yang tiba-tiba menekan dadanya. Beberapa saat kemudian, ia memberitahu bahwa baru saja menerima kabar dari keluarga Bang Man. Kabar itu datang melalui pesan singkat. Bang Man sudah meninggal. Aku terdiam. Semua suara di sekitarku mendadak lenyap. Yang terdengar hanya desir angin di permukaan air. Bang Doni menjelaskan bahwa jasadnya akhirnya ditemukan di salah satu rumah sakit setelah pihak keluarga berhasil menelusuri identitasnya dari kendaraan yang tertinggal di lokasi kecelakaan. Menurut kabar, saat dibawa ke rumah sakit, Bang Man sudah tidak bernyawa. Namun, proses administrasi rumah sakit yang cukup rumit membuat berita itu baru sampai ke pihak keluarga beberapa hari kemudian. Orang yang menabraknya sudah membantu mengurus segalanya. Tapi karena Bang Man perantau dan tidak memiliki keluarga di daerah situ, informasi tentang dirinya baru tersambung ke orang-orang terdekat setelah 4 hari berlalu. 4 hari sejak malam kecelakaan itu. 4 hari sebelum kabar kematiannya sampai ke waduk ke telingaku, dan 4 hari setelah malam di mana aku masih sempat memancing bersamanya. Tanganku gemetar. Aku menatap air waduk yang kini tampak semakin tenang. Tapi di dalam kepala, semua potongan kejadian itu mulai tersusun. Bang Doni menatapku lekat-lekat saat aku menceritakan kejadian malam itu. Ia mendengarkan dengan wajah serius, tanpa menyela sedikit pun. Ketika aku sampai pada bagian tentang titip salam, ia menarik napas panjang dan mengangguk pelan. Katanya, mungkin ada sesuatu yang belum sempat disampaikan oleh almarhum semasa hidupnya, sesuatu yang masih menahan arwahnya untuk pergi. Kami sepakat untuk tidak menceritakan hal ini pada keluarga Bang Man. Bang Doni mengatakan bahwa tidak ada gunanya menambah kesedihan mereka dengan cerita semacam ini. Aku juga mengerti, biarlah pertemuan malam itu hanya menjadi rahasia kami berdua, sebuah pengalaman yang tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Sore itu waduk kembali sunyi, hanya meninggalkan riak air kecil di sekitar kail yang belum sempat kuangkat. Aku masih duduk di sana cukup lama, mencoba memahami semua yang baru terjadi. Ada rasa dingin yang merayap dari ujung kaki, naik sampai tengkuk. Entah karena angin sore, atau karena aku sadar bahwa di tempat ini, di waduk yang tenang ini, aku pernah duduk berbicara dan memancing bersama seseorang yang sudah meninggal dunia. Dan hingga hari ini, setiap kali aku melintasi jalan menuju waduk itu, ada kalimat yang terus bergema di kepala. Aku gak bisa pulang. Kalimat yang dulu hanya terdengar seperti keluhan, kini menjadi tanda bahwa malam itu aku tidak sedang memancing bersama manusia. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.